Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurmalasari dengan NIM 2330621004 dari kelas AK Nonrek. Saya mahasiswi Muhammadiyah Sukabumi, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik dokumentasi sistem yang terdapat pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Berikut profil singkat saya. Lanjut pada materi pertama, definisi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistem. Selanjutnya, pengguna teknik sistem. Yang pertama dalam auditing, evaluasi struktur pengendalian internal. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen. Struktur pengendalian internal terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, pengawasan lingkungan. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, pengawasan prosedur. Teknik yang digunakan di antara lain adalah flowchart analisis, flowchart dokumen, bagan distribusi, formulir kuesioner, dan metode matriks. Pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Teknik yang biasa digunakan adalah HIPPO, flowchart program, DFD, pencabangan, dan tabel keputusan. Yang terakhir, kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Diagram alir data, bagan HIPPO, bagan arus program, tabel pencabangan dan keputusan, dan metode matrik dapat muncul dalam kertas kerja. Yang kedua, dalam pengembangan sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur data, logika, dan flowchart analitis. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem seperti diagram input, proses, output, diagram HIPPO, flowchart, program, tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis teknik dokumentasi. Yang pertama, diagram arus data atau data flow diagram atau DFD. Diagram arus data atau DAD atau diagram flow diagram atau DFD adalah diagram aliran data untuk memisahkan secara jelas proses logis dalam analisis sistem dari proses fisik perancangan sistem. Simbol diagram arus data ada 4. Yang pertama, bentuk persegi yang artinya terminator. Yang kedua, bentuk oval artinya proses. Yang ketiga, penyimpanan data. Yang keempat, alur data. Selanjutnya, contoh DFD. Misalnya, ada si pencatat waktu dan si karyawan di sini.
Ada terminator, itu adalah terminal atau bagian atau divisi, atau di sini ada si bagian A yaitu si pencatat waktu dan bagian B si karyawan. Intinya pihak yang terkait. Di tengah simbol lingkaran itu artinya memproses. Jadi si pencatat waktu memproses data gaji si karyawan, lalu di sini ada si panah bolak-balik, itu proses data gaji disimpan di payroll data. Yang kedua, diagram bagan alir atau flowchart diagram. Merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol, merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Di sini ada simbol-simbol dasar dari flowchart. Yang pertama simbol masuk atau keluar, atau input atau output. Yang kedua simbol proses. Yang ketiga simbol garis arus. Dan yang keempat simbol catatan. Di sini simbol input output ada lagi yang khusus. Ada kartu penghubung, penyimpanan online, pita magnetik, pita berlubang, disk magnetik, dokumen, masukan manual, tampilan, hubungan komunikasi, dan penyimpanan offline. Simbol proses khusus, ada keputusan, proses dibentuk sebelumnya, lalu persiapan, lalu operasi manual, perbandingan, operasi pendukung, penggabungan, pengambilan, dan penyortiran. Lalu ada simbol tambahan. Yang pertama ada pita transmittal, ada terminal, ada mode paralel, ada penghubung lain halaman, dan penghubung. Contoh flowchart simpel. Faktur itu ditelaah dan disetujui secara manual, lalu setelah ditelaah dan disetujui, maka akan terbentuk dokumen baru, yaitu faktur yang disetujui. Kedua, ada arah terbalik diperlihatkan dengan tanda panah. Arah balik maksudnya itu kalau tadi normal dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Nah, yang ini malah kebalikannya dari kanan ke kiri. Selanjutnya penggunaan simbol konektor. Nah, ini contohnya di gudang, meminta adanya pembelian barang, terus terbentuklah surat permintaan. Surat permintaan ini ada simbol A. A ini terus pergi ke divisi pembelian, jadi surat permintaan tersebut diberikan ke divisi pembelian dan divisi pembelian menerimanya dari gudang. Ini adalah fungsi dari konektor tersebut. Ilustrasi penggunaan simbol untuk pembelian. Simbol-simbol digunakan dalam bagan arus untuk menggambarkan fungsi-fungsi informasi atau jenis lain dari sistem. Arah aliran dipresentasikan dengan garis yang ditarik di antara simbol-simbol. Arah normal dari arah aliran adalah kiri ke kanan atau atas ke bawah. Jika arah aliran tidak dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, anak panah terbuka dapat ditempatkan dalam garis aliran arah yang normal. Jika garis arah aliran terputus karena keterbatasan halaman, simbol penghubung harus digunakan untuk menunjukkan keterputusan tersebut. Jika aliran dua arah dapat ditunjukkan dengan garis tunggal atau ganda, tetapi arah panah terbuka harusnya digunakan untuk menunjukkan arah aliran normal dan arah sebaliknya.